Kan. Udah itu. Bisa ya. Udah itu. Dah. Shalom untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan dalam penyertaannya, bimbingannya, dan juga khususnya sukacita kita semua pada hari ini karena Tuhan tambahkan usia untuk abang yang kami kasihi, abang Insinyur Eden Natitupulu, tepat hari ini yang ke-71. Kita akan melaksanakan ibadah dan juga nanti sekaligus perjamuan kudus di acara nomor 7. Nanti pas penerima perjamuan kudus, nanti keluarga besar yang mengikuti perjamuan kudus supaya nanti di sini di depan. Kita maju ke depan untuk menerima perjamuan kudus. Dan yang ke-8 kita akan mengumpulkan persembahan bernyanyi dari buku nomor 14. Demikian. Baik, teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi dan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, puji syukur atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau senantiasa menjagai dan memelihara kehidupan kami. Khususnya untuk Oparan, keluarga besar Opung Singal Nabi Tupulu. Tuhan telah memberikan berkat anugerah dan Tuhan telah pakai keluarga ini menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah senantiasa kasih setia Tuhan yang memberikan sukacita, kebahagiaan kepada seluruh Oparan Opung Singal Nabi Tupulu. Demikian juga untuk sukacita atas bertambahnya usia Amang Insinyur Eden Nabi Tupulu. Hari ini ulang tahun yang ke-71. Biarlah dalam ibadah syukur ini semuanya menjadi sukacita, kebahagiaan untuk keluarga besar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang senantiasa menjadi andalan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Bapak Ras 10. Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Amanginang, kita semua yang berkumpul pada malam hari ini di dalam sukacita ibadah kita, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-11. Mungkin kita bisa membaca bersama-sama Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca. Saya bagian yang ke pinggirnya, orang Amang bagian yang ke dalamnya. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 16. Saya bagian yang lebih ke pinggir, orang Amang dan Inang bagian yang lebih agak menjorok ke dalam. Sudah kita buka semua Alkitab kita? Jagalah aku, ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang Dia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Aku tidak akan menipu mempersembahkan orang-orang mereka juga tidak akan menipu mereka diriku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita dengan teks ini, sesuatu yang hendak digambarkan aman dan nyaman di dalam Tuhan. Perhatikan ekspresinya. Ekspresi ungkapan perasaan yang sedang terjadi di dalam diri kita, entah bahagia atau sedih, entah aman atau gelisah, tidak ada yang bisa dibohongi, pasti terlihat. Kalau ekspresinya jelas senyum, pasti itu kan senang ya dan bernyanyi. Tapi kalau sedih, pastilah mukanya mungkin berkerut, ya, bermuram burja. Kalau sedang gelisah, mungkin bahasa tubuhnya, gerak-geriknya menunjukkan dan tidak bisa dilihat. Sekali lagi, ekspresi itu ungkapan perasaan apa yang sedang terjadi di dalam diri. Kalau hari ini kita berkumpul, beribadah, ekspresi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Amang Eden, salah satu dari anak Opung Singal, diberikan Tuhan umur yang panjang 71 tahun. Selamat menua. Iya kan? Selamat bertambah matang. Ya. More mature ya. Itu bahasa Jawa. Dan kita akan menerima perjamuan kudus. Kiranya kita semakin bertambah kuat
kuat keyakinannya akan Tuhan? Karena Tuhan mengampuni dosa, mengampuni kesalahan kita. Dan oleh pengampunan itulah kita hidup di dalam sukacita. Dan kiranya terekspresi dalam rasa semakin hari semakin ada rasa aman, tenang, nyaman karena Tuhan. Dan itulah yang digambarkan oleh pemazmur yang kita dengarkan pada saat ini. Dia mengekspresikan bagaimana dia aman, bahagia di dalam Tuhan. Imannya, keyakinannya kepada Tuhan, Tuhan semesta langit dan bumi. Tuhan, kepadanya lah pemazmur ini sepenuh-penuhnya mempercayakan hidupnya, mempercayakan seluruh keberadaannya. Percaya kepada Allah, hidup di dalam lindungan Allah, dikuatkan oleh Allah. Itulah sebabnya dia merasa aman dan tenang. Bagaimana dengan kita semua sekarang? Apakah kita semua sepenuh-penuhnya percaya kepada Tuhan? Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menguatkan kita. Apakah kita terus percaya dengan itu? Sehingga sekali lagi selalu ada rasa aman dan tenang. Walaupun mungkin tidak selalu sempurna keadaan yang kita hadapi, tidak selalu baik yang kita jalani. Mungkin ada penyakit, ya, mungkin ada hal-hal yang harus kita pikirkan karena pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bahkan mungkin ada relasi yang tidak harmonis. Mungkin ada yang diabaikan atau apapun yang kurang baik kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita merasakan aman dan tenang. Walaupun ada hal-hal yang tidak sempurna yang kita alami. Dan itulah yang kita lihat di dalam mazmur ini. Ekspresi dari pemazmur. Pertama dia katakan, kita lihat, ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 1, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka yang mulia, orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Jadi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh diekspresikannya, digambarkannya dengan perkataannya, jagalah aku ya Tuhan. Dan dia tidak mau terlibat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena dia tahu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami banyak kesedihan, bahkan double kesedihannya. Satu, tidak percaya kepada Tuhan, itu sudah menyulitkan. Dan karena tidak percaya kepada Tuhan, akibatnya dia tidak merasa aman di dalam hidupnya. Tetapi pemazmur, dia sangat memiliki rasa aman dan tenang. Mengapa seperti itu? Karena dia memiliki keyakinan, menyerahkan seutuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dan banyak peristiwa yang dialami Daud, banyak penderitaan yang dialami, banyak kesusahan, banyak ancaman yang dia alami. Tapi dia katakan, Engkaulah Tuhan warisanku, dialah aku. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia mau, pada saat dia menyanyikan ini, dia mau kepada semua pendengarnya, hendaknya mau hidup seperti dia, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga kita hari ini. Apakah kita semua mau tetap mempercayakan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan,
sehingga dalam perjalanan kita tetap merasa aman dan tenang. Tantangannya bagi kita, apakah kita mau seutuhnya menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Pemazmur menggambarkan. Yang kedua, ekspresi yang digambarkan oleh pemazmur di sini, dia selalu haus, rindu akan tuntunan Tuhan. Walaupun dia tahu Allah menetapkan batas-batas perilaku hidup umatnya, ada aturan-aturan tertentu, tapi dia tahu walaupun Tuhan membuat aturan, dia paham aku ini miliknya Tuhan. Karena itu dia senang dengan aturan-aturan Tuhan, dan dia mau dalam hidupnya memuji Tuhan yang selalu memberinya nasihat. Tuhan yang menjadi penuntun, pemandu, pemberi nasihat di dalam hidupnya. Di waktu malam dia katakan, nuraninya, nurani tempat di mana kita mendengarkan sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya apa yang ada di dalam hidup kita. Entah itu kebohongan, entah itu kebenaran. Nurani berbicara. Dan dia mau mendengarkan kebenaran. Dia juga memperhatikan ada kebohongan, tapi dia tertarik kepada kebenaran. Amanginang, mari kita kembali melihat ke dalam hati kita. Pasti nurani kita tidak pernah bisa kita bohongi. Dia akan sejujur-jujurnya mengatakan apapun di dalam perjalanan kehidupan kita. Nurani itu jujur. Entah itu baik, entah itu buruk. Resonansi yang mana yang terkuat yang kita dengarkan dan kita lakukan ketika kita diam mendengarkan nurani kita. Dan nurani sunedesis itulah yang dipakai Tuhan. Warning bagi kita, semua keberadaan kita berdosa, nurani kita juga berdosa, tetapi itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Pemazmur tahu batasan-batasan Tuhan dan perintahnya. Dan bagi pemazmur, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan bukan menjadi suatu kekang yang berat bagi dia, tetapi itu sesuatu yang menyukakan hatinya. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ia mau dan sangat suka, sangat ingin mendengarkan Tuhan, dan ia mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang, perenungannya, apakah kita selalu suka, selalu ada waktu untuk Tuhan tanpa mau diganggu oleh siapapun? Kadang-kadang saya juga mengalami, saya nggak tahu entah orang lain juga mengalami. Saya udah mau sungguh-sungguh berdoa, fokus waktu untuk Tuhan, tapi ketika ada terpikir, di dia nak king pupiakon perhiasaki, akhirnya tidak jadi berdoa, lalu mencari perhiasannya di mana. Terganggu, mau diganggu, tapi pemazmur tidak mau seperti itu. Sekali dia tetapkan waktu ada untuk Tuhan, apapun dia tidak mau diganggu oleh apapun. Dia fokus mendengarkan Tuhan. Dia mau dituntun oleh Tuhan, dia mau dibimbing oleh Tuhan, karena dia yakin setiap bimbingan, setiap tuntunan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Dia aman dan tenang karena dia mempercayakan hidupnya bagi Tuhan. Mungkin ada yang bisa diambil oleh dunia ini, ya, tetapi pemazmur tidak mau. Kesetiaan dan ketekunan, ketaatan kepada Tuhan, biarlah itu terus ada. Yang ketiga yang diekspresikan oleh pemazmur di sini, ekspresi pujian dan sukacita. Hati dan jiwa yang bersukacita, bersorak-sorak, bahkan tubuhnya dikatakannya diam, tenang, tidak ada yang membuatnya gelisah dan resah. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan berdiri di sisinya untuk menopangnya, sehingga dia tidak goyah, tidak jatuh,
atau tidak mempan ditarik oleh apapun yang hendak menjauhkannya dia dari Tuhan. Ia tahu Tuhan tidak menyerahkannya ke dunia orang mati, dikatakan oleh pemazmur di sini. Dan Tuhan akan membela orang-orang yang dikasihinya sehingga tidak melihat kebinasaan kekal, maut kekal. Itulah yang membuatnya memuji-muji Tuhan, aman, tenang, suka firman Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Bagi pemazmur, selalu ada waktu untuk memuji Tuhan. Selalu ada waktu untuk bersorak-sorai karena ada pengharapan yang kuat. Maka dikatakan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan dia dari Tuhan. Seperti apa yang sudah kita bacakan tadi dalam introitus. Amanginang, bagaimana kita di dalam hidup kita, ekspresi kita setiap hari. Apakah itu menggambarkan bahwa kita orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh suka akan tuntunan Tuhan, sehingga hidup kita penuh puji-pujian, sorak-sorai, dan aman, tenang, dan ada pola sihabiaran di tengah-tengah di Portibion. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada menopang kita di sisi kita. Bahkan kematian pun mau tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan sampai selamanya. Bagaimana kita terus meyakini itu di dalam hidup, ekspresi aman dan tenang. Tunggudak pesi pikiran di Portibion, tunggudak pesi habiaran di Portibion, alai sada keyakinan, maka posi Tuhani, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamulah aku berlindung. Molo nunga di lingkungan di Tuhani, molo tak porsyai do, alai molo suka porsyai do. Begitu sehali pikirat tamata pangasahon, parbinoto at tamata pangasahon, ujungan tubuh ma ganggu ni roha. Alai molo marhaposan tu Tuhan kita di bagasan ketenangan, di bagasan keamanan, jalan memuji-muji Tuhan. Ima hatani di bata angkian mamargo kita, maka posi Tuhani saliling-liling na di bagasan waluta. Amin. Pertanyaan kita. Mau lihat tema Tuhan, nung ngahubigi hami hatam, urupi hami di sado bulbi ni ngulu nami, di tadahodo Tuhan, hagalion nami ganuk masada-sada. Alani Tuhan nasi maruhan di hami, songon na kosom si Daud, maka posiho, di sado bulbi ni ngulu na, songon ni mahami Tuhan, alani asini roham di hami. Mau lihat Tuhan, boy hami, marsaor di bagasan hatam, marsob batuho, maka melihat ehon sude na basa-basam, maka melihat ehon sude asini roham, jala maka melihat ehon na ubalga di ain ho hami gabi aka anak konmu, asa parjabar hami Tuhan dihanguluan na pinaradim, nuaing dohot sogot. Mau lihat Tuhan di pasu-pasu hodo, sude na pinopar ni o pusingal na pitupulu, terutama Tuhan amang Eden. Itabay ho di ibana las ni roha, alani Tuhan, sayhoma na mga ramo ti ibana, sayhoma na magjaga sa luhut na ngoluna, diaka ulaon na namatsay gudang, sayhoma Tuhan di parsigat tung ibana. Asa molo ditabay ho umur, diliho ko Tuhan gogo hahipason, pake maibana, lau manguloy ho, Hobartulo maniroham. Asa taday bana Tuhan, now di pasu-pasu ho, di ain ho gabi anak konmu, gabilas ni rohay bana Tuhan, di aka ulaon na, di tonga-tonga ni na humaliaksa. Mau lihat Tuhan, asimaroham di hami sudi na pumudison, di nahujalo hami anon, parpadanan na badia, paingotok kami masa luhut na, asa margogo hami, mangalo dosa, margogo hami Tuhan, manguloy ho, asa tutusi tutu hami, parjabar di hanguluan na pinaradim. Mau liate madiho Tuhan, say jalo pamujion nami tuho, di bagasan partikyanon. Mahiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami, say jalo tangiang nami. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan renungan kita untuk malam hari ini. Di acara supaya kita lihat sebentar, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jubelaris dari Amang Insinyur Eden Napitupulu, baru nanti bernyanyi, kemudian akan diserahkan di 5A 2 syafaat untuk Amang yang dipimpin oleh Amang Henry. Emang ya, jadi selesai bernyanyi nanti nomor 5, nanti kami serahkan ke Bang Henry untuk memimpin 2 syafaat. Baru kita masukin nanti perjamuan kudus sesuai kami persilakan. Jadi lagu ini, maaf Inang dan Mama, baru aja dipelajarin tadi lagi Amang dan Inang datang sama Riko. Jadi kami sangat terpengaruh oleh lagu ini, karena lagu ini menceritakan Maria Magdalena sewaktu dia datang, sebagaimana disebutkan di Yohanes 20 itu, datang ke kuburan Tuhan Yesus pagi-pagi sekali jam 3. Waktu itu masih banyak embun-embun, katanya bunga-bunga mawar di situ. Dia melihat dan Tuhan Yesus menunjukkan diri kepadanya dan bicara kepada dia, dan Tuhan Yesus bilang, kamu ini adalah milikku. Dan dia bilang juga, nggak banyak orang tahu. Jadi kami sangat menghayati lirik dari lagu ini. Tapi mohon maaf karena baru aja tadi belajar sama Riko, aku dibantu kalau ada yang kurang tinggi dikit suaranya. Siap. Bisa deh. The Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He loves me. I am His own. Joy we share as we tarry there, none other has ever known. This is the song.
Yesus disebut juga Adam kedua. Adam pertama di Taman Eden, Adam kedua juga di Garden. Waktu dia bangkit kembali. I stay in the with him, though the nights around me falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry near one another as heaven knows, and the joy we share as we tarry there. None other has Terima kasih untuk Abang Eden. Kita lanjutkan acara kita setelah bernyanyi nanti berdoa syafaat yang dipimpin oleh Abang Hendy yang terpilih. Kita bernyanyi. Saya bersyukur mungkin suaranya cukup keras kali nggak jadi kita apa jadi sedikit tentang pesan saya ini memang kita keluarga kakak beradik setiap minggu melakukan ibadah secara online karena kakakku ada di Amerika dan kami sendiri sering traveling sehingga kita setiap minggu melakukan ibadah kakak beradik dan abang yang selalu membawakan firman kepada kami. Itu saya sangat bersyukur bisa kumpul pada hari ini. Mari kita persatukan hati kita. Bapa yang di surga, Bapa yang pengasih, Bapa yang maha penolong, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa juga telah berkasihan kepada kami sehingga mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk datang ke bumi ini untuk menebus dosa kami, yang juga telah mengutus Roh Kudus untuk dapat mendampingi kami sehingga kami dapat menghampiri Engkau, sehingga kami dilayakkan Engkau panggil kami untuk datang menghadap Engkau. Ya Allah, pada malam hari ini kami bersyukur dapat berkumpul di rumah abangku ini. Kami dapat bersuka cita dan juga kami dapat beribadah, terutama dapat mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh
Ibu Pendeta pada malam hari ini. Dan kami juga dapat menyampaikan kidung-kidung lagu-lagu yang indah untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Karena pada malam hari ini, pada hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Abangku Eden yang sangat kukasihi, yang sangat kucintai, dan juga sangat saya hormati. Nah, dia tepat hari ini berusia 71 tahun. Tuhan, ini bukanlah suatu usia yang muda lagi, bukan suatu usia yang masih penuh dapat dengan kesehatan yang baik. Jikalau kami mendengar teman-teman ataupun sahabat-sahabat seumur kami yang telah banyak mendapat kesusahan dalam kesehatan ataupun kesulitan, atau bahkan Engkau telah panggil kepada mereka, tetapi Tuhan, Engkau berkasihan kepada Abangku Eden ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang baik baginya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baginya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang baik baginya sampai pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan juga Tuhan, aku dan saudara-saudaraku dan kami yang telah mendengarkan dia, kami bersyukur karena Engkau Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan yang ada, yang banyak kami tidak mengetahui. Dan sebenarnya tiada rahasia bagi kami karena Engkau telah memberitakan itu. Tetapi Tuhan, karena sering kami tertutup dengan dosa, kami tidak mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman tersebut. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat bagi keluarga kecil kami dengan kehadiran Abangku ini, dengan segala pengetahuan firman yang telah Engkau berikan kepadanya, sehingga dapat membimbing kami saudara-saudaranya ataupun sahabat-sahabatnya Tuhan, untuk dapat lebih mengenal akan firman Tuhan, untuk dapat lebih mengenal akan kuasa Tuhan dan kemuliaan, dan juga akan keadilan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan dia terus untuk membimbing kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami yang bersaudara. Walaupun Tuhan, banyak daripada saudara-saudaraku yang dapat tidak hadir di sini, mungkin juga keluargaku yang berada di Amerika, kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan telah memberikan bagi kami kekuatan, Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Tuhan, pakai kami Tuhan, kami meminta, kami mengundang Kau Tuhan untuk mengutus kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi Tuhan, melalui pekerjaan, melalui talenta, melalui segala yang telah Tuhan beri kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk dapat bersaksi bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dapat Kau pakai Tuhan. Dan tolong Tuhan, pakai kami di dalam rencana-Mu yang kudus dan mulia, sehingga kami dapat berbagian di dalam pemberitaan firman, baik itu melalui tugas-tugas yang kami berikan, baik itu melalui kehidupan kami, baik bagi keluarga-keluarga, anak cucu dan cicit kami bahkan. Tuhan, pada malam hari ini kami juga mendoakan para sahabat-sahabat Abangku yang hadir pada malam hari ini. Jadi Tuhan terus mengurapi mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Kami tahu juga Tuhan, masing-masing kami mempunyai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan, baik itu pergumulan keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau mengizinkan itu terjadi bagi kami, agar kami melihat kemuliaan-Mu lebih nyata, sehingga kami lebih bergegas datang kepada Engkau Tuhan untuk memohon pertolongan sambil mengucapkan terima kasih. Berkati persahabatan mereka Tuhan yang telah berlangsung puluhan tahun. Biarlah persahabatan ini Tuhan didasari kasih Kristus yang telah rela mati bagi kami. Pelihara persahabatan ini Tuhan sampai Engkau memanggil mereka, sampai mereka di masa tua mereka. Biarlah mereka terus dapat bersuka cita, bersatu, bernyanyi bersama dengan Abangku ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan di dalam persahabatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan kunjungan daripada pendeta dan semua para haladu daripada gereja KPB Jalan Menteng. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi Inang pendeta yang hadir di sini, dan juga Inang Itodina yang datang berkenan untuk memberikan melayani kami. Tuhan, Engkau urapi pelayanan-pelayanan yang mereka berikan. Biarlah pelayanan yang mereka berikan itu menjadi pelayanan yang sejati. Biarlah firman yang Tuhan yang mereka berikan adalah firman Tuhan yang sejati.
Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin kami Tuhan, pakai kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Selanjutnya kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, demikian juga ibadah ini Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk kepada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh dengan pendeta Argo nanti. Seperti kami sampaikan tadi, nanti di depan, maju ke depan keluarga dulu, baru nanti kalau kita semua mau yang ikut nanti sesudah, nanti mungkin 2 kali. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 152. Yesus namamu dosa Dameni debata na sumurong siyan salud na roha, ima mga ramoti ati-ati muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurong, ama namin na di banwa gidyang, asiroham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay. Lehon matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor seaon na mangulo di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargogoy mahami matsuadahod diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Saitay tima rohanami asa lamalungun hami tuban wagijang, asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naw minarhamaw ni dibata ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Ibaheni tatibangi majumolo manang nataw kita marulaw na badiya. Asa unang o nakuhong manang ise siyan itaon. Ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulaon na badiya, unang be di uluy sibulis, unang be didatdati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung gotapon hamuma hosom dohot lape ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus na umate jala mula mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Ibaheni
tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon. Jong mahal. Parjolo di parhatuturuhamdo alak pardosa ho sian hatutubung dohot ala ni pangalosim di patik di mata molo di parhatuturuham dogma olo napaduahon namarsak doroham ala nusani jala dibangi doroham naing malua ko nuain siat dosam molo songoni roham dogma olo napatuluhon di parhatuturuham do naungro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu kumokpokpo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatuturuham dogma olo napaupaton olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot kosong ni roha akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsaki ho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molos dongan ni roham dogma olo atong tapau dubbe marohatta jala tatopoti ma sudi dosatta ihutton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jujut pulau si hami patikmu tamado kona hukummu hami nuain dohot sogot molo balot conomu tuhami hobar tupabainan nami i alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nau milihonmu humokok pami ala ni i ubain na hami mangido tuho asima roham di hami say jalo mahami say sesa masudi dosa nami jalalehon tod di parbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na ubar tulongo ni roham saliling itanood dope hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna jalan na mauas di asi di rohani ibata say sahat matuhamu na hinaporseaan muna mga sahon hatan ni Tuhan Jesus do kudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni di bata ama dohot anak dohot tod di parbadia. Amin. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say rumah harajaunmu say saot molomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang lehon matuhani sadarion hanguluan siapa hari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dungan namar dosa tuhani unak kami nuliot upamujuna kalua mahami sian pangabu ayo na punah harajau dot hagugoon ro di ngasangapon saliling nililing na. Amin. Kudul mahamu balik ke mahita Yesus tahu dunia. Oh
padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa borninai ujutar jehi wana didok mamauliate ungi ponggoli mai di parlihon matuan kasisianna uhut didok. Jalo hamuma jala pangan ma dagik kudoi nanilehon tuhamatean humokok hamu. Bain hamu masongoni bain parningotan muna hiau. Jala dungsun nasi damangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matu nasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru mohon marhite-hite mudarhu nani usehon humokok hamu. Bain hasesaan di dosa. Sai bain hamu masongoni bain parningotan muna diau. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamu madinggan basa ni Jehovah. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala pangan daging kudoi nanilihot tuhamatean humok pamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaposiay ibana asa di hamu hanguluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala inum mudar kudoi nani usehon bain hasesaan ni dosamuna imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsiay ibana asa di hamu hanguluan nasorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasat kami. Langsung dimakan. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala pangan dagik kudoi nalilehon tuhamatean humok hopamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaporsiay ibana asa di hamu hanguluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu jala inum mudar kudoi nani usehon bain hasesaan ni dosamuna imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsiay ibana asa di hamu hanguluan nasorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasan kami. Marede mahita.
jima Tuhan di bata ali todiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ali todiku jala unang tung halupaon dinggan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dileon tuho dengan basa doot asini roha. Parasi roha jala par dengan basa do Tuhan di bata. Labat tarimas jala parasi roha budak. Dan dibahai tuhita na obar tu dosata jala dan dibaloson tuhita na obar tu jahatota. Songon asini rohani ama-ama tuang ka anak kon na do asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohanai itu kita dinamati Kristus umokok pita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua manita nuaing sian rimasna dunggabe parpiktor kita inorhor ni mudarnai. Dibaini say pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabainaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutotim. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, ibadah syukur kita sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada keluarga. Salam. Selamat malam Mahadita Sudi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah di bagasan Dolginon dalam suasana yang bersuka cita. Kita dapat berkumpul dalam merayakan ulang tahun yang ke-71 adik kami tercinta ini. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena keterharuan kami kepada adik kami ini, kami selalu mengenang ulang tahunnya. Karena biasanya waktu di Medan dulu itu adalah 5 Oktober, selalu hari angkatan perang, hari ABRI. Selalu ada pawai dan sebagainya, tentara, dan kita menonton. Dan kita tidak lupa kepada adik kami ini. Adik kami ini adalah berkat buat kami. Dalam masa tua ini, kami diberikan seorang evangelis, seorang pendeta yang membuka mata kami terhadap Alkitab. Yang selama ini banyak rahasia-rahasia Alkitab itu kami tidak tahu. Tapi tidak tahu bagaimana adik kami ini, saya juga tidak tahu belajar di mana, tapi dia bisa membuka tabir-tabir yang di dalam Alkitab itu. Bahkan wahyu yang kalau kita baca membingungkan, dia bisa menerangkan secara detail dan lengkap. Ini juga membuat hati kami sukacita. Seperti adik kami Hendrik tadi, ini adik kami yang paling kecil, Hendrik. Anggi Boro kami sedang di Amerika karena menemani anaknya di sana. Jadi dia selalu hidup bertualang. Sebetulnya
sebentar di Amerika, sebentar di Jakarta, sebentar di Australia, di mana. Kami juga susah ngikutinya. Sebentar sudah di Bali. Ya. Kalau dilihat dari wajah, memang yang berdua ini mirip ya, Mam ya. Terutama dari kepala. Ya, sama-sama mengkilap. Dan saya dengan si tua Maurits agak ada mirip-miripnya. Karena banyak juga yang memanggil dia Anton dan memanggil saya, kalau di DKI saya dipanggil Maurits. Jadi suka salah-salah begitu. Tapi memang karakter juga berbeda. Yang berdua ini karakternya sama. Destroyer. Ya. Tenaganya nggak habis-habis. Yang Edeni juga sebentar di Tokyo, sebentar di mana dan di mana. Dan saya dengan Insinyur Marut ini agak lemah lembut, walaupun hatinya keras. Kalau bahasa Batak namanya gobe, ya. Lembut tapi juga, ini susah juga itu. Ya. Itu nyonyanya udah ngangguk-ngangguk, ya. Itulah sifat, ya. Dan kakak kami ini aneh ini, makin tambah umurnya makin muda. Ya, dia bisa treadmill 1 jam. Bisa dibayangkan itu. Dalam usia 79. Tahun depan dia 80. Anak-anaknya udah telepon saya. Tulang, tolong siapin ulang tahun mami tahun depan. Mungkin dia nggak tahu. Tolong penyanyi ini, penyanyi itu, dan sebagainya, pendeta ini, pendeta itu. Ya. Jadi tahun depan umurnya 80 tahun. Dan kelihatannya makin lama makin muda. Ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi setiap datang ke Jakarta selalu batuk. Nah ini memang nggak tahu di mana itu. Ya. Ada satu anaknya yang sangat care terhadap kakak Purba ini. Ya. Sampai makanannya semua diperiksa dan dicoba, ditanya apa yang dia mau. Mungkin itu salah satu yang menambah kebahagiaan daripada kakak ini. Ya. Nah, kembali kepada adik saya Insinyur Edeni. Ini adalah orang yang luar biasa. Ya. Baik tenaganya maupun pergaulannya. Kita sudah 20 tahun pensiun dari jabatan kita, tugas kita di pemerintahan. Tapi adik saya Eden ini masih tetap membina relasi dengan generasi yang keberapa gitu, tidak terputus. Biasanya kita kalau kerja di satu kantor, kalau kenalan kita sudah pensiun, ya kita juga jadi orang asing. Tapi adik saya ini enggak. Berganti pimpinan, ya dia kenal juga. Berganti pimpinan, dia kenal juga. Nggak tahu bagaimana dia bisa membina hubungan dengan mereka-mereka itu. Juga adik saya ini sebenarnya orang Indonesia, tapi temannya orang Korea semua, bingung saya. Ya. Selalu ada pertemuan dengan orang Korea, dan kebetulan di sekitar sini banyak restoran Korea. Jadi mereka selalu mengadakan pertemuan-pertemuan di sini. Jadi kami sangat bahagia, adikku ini berusia 71 tahun. Mudah-mudahan diberi Tuhan umur yang panjang, kesehatan, sehingga dia tetap dapat mengemban tugas-tugas di dalam keluarga. Kepada teman-teman SMU Angkatan 69 SMA 1 Medan, terutama paduan suaranya luar biasa. Ya. Ini teman-teman yang sangat kompak. Masih kenal Bang? Masih kenal? Kenal masih? Kenapa? Masih kenal? Kenal ya. Ini cuma di bawah setahun aja. Mereka ini sangat kompak. Ada memang tulisan-tulisan menyatakan bahwa umur akan bertambah apabila di masa tua mempunyai teman yang banyak dan setia. Nah, di grup mereka ini sangat luar biasa, saling menopang satu sama lain. Puji Tuhan, kita ucapkan kepada grup ini, Sola Gracia. Sola Gracia. Lengkap, ada pendetanya, ada evangelisnya. Semua lengkap, sintuanya ada. Ya. Singernya juga ada dengan seragam yang luar biasa. Bukan main. Ya. Besok bikin acara.
Kenapa? Besok bikin lagi Besok ibadah. bikin acara lagi lebih meriah. Tapi Habis-habisan, kita, habis-habisan Bang besok. tapi kita nggak diundang. Katanya mereka akan membuat acara tersendiri. Puji Tuhan. Ya, kita sangat senang kepada kelompok ini. Dan kalau adik saya ini bercerita tentang teman-temannya ini, sungguh luar biasa. Saya juga punya kelompok seperti ini juga, tapi tidak hebat mereka ini, kompak dan bisa bersatu, saling mendukung satu sama lain. Demikian juga kepada Inang Buruan, pendeta dari Jalan Jambu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jalan Jambu ini mempunyai historis yang sangat dalam terhadap keluarga kami masing-masing, terutama dari mulai Opus Singal, ya, Opus Singal, Ikut Opung. Kalau tidak bicara mengenai Jalan Jambu, ya kita, walaupun masing-masing ada ini dan saya sendiri selama COVID ini ya bergereja di tempat lain, bergereja di rumah, ya online. Tapi hati kami tetap ke gereja HKBP Jalan Jambu. Kita doakan agar gereja kita tetap bisa membina seluruh jemaat HKBP Jalan Jambu. Saya sendiri dari week 9, adik saya Maurice week 10, 14 ya, Perserahan. Ya. Perserahan Selatan 12. Jadi kita semua terdaftar di Jalan Jambu ya. Walaupun dalam suasana COVID sekarang ini kadang-kadang kita cari gereja yang paling dekat aja atau malah banyak di rumah. Jadi kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh teman-teman sekalian yang sudah memberi semangat kepada adik kami ini, Insinyur Eden Marwarar Napitubulu. Eden Raja, ada rajanya. Jadi luar biasa nih, Eden Raja Marwarar Napitubulu. Ya. Jadi di antara kita bersaudara hanya dia yang raja. Jarang disebut tapi sebenarnya ada taman Edennya, ada rajanya, jadi luar biasa memang. Ya. Dan ini tadi yang sebut kakak itu dari evangelis, kami juga nggak tahu di mana dia belajar. Ya, jadi kalau ada khotbah harus hati-hati sedikit dengan adikku nih. Dia bisa terbalik kata sambutannya jadi khotbah. Ya, tapi ini maksudnya baik. Jadi saya kira cukup sekian, sekali lagi kepada Mang Pendeta Inang Penatua, Inang Buruan dari Gereja Jalan Jambu dan Inang pendamping gereja dan Inang Sintua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meringankan langkah untuk datang menghadiri pengucapan syukur ulang tahun adik kami yang ke-71. Kita doakan bersama supaya adik kami ini tetap sehat walafiat di masa-masa yang datang. Sekian dan terima kasih. Dan sebelum selanjutnya kami serahkan kepada jubilaris adik kami, Ngomong dong. ya, Eden, untuk mengucapkan. Tapi ada satu yang luar biasa tadi. Dia selama ini nggak pernah nyanyi ini. Tiba-tiba nyanyi. Saya sibuk Bang, saya sibuk Bang. Dalam acara kami tiap minggu tugas saya adalah nyanyi. Sering kita nyanyi tuh, sering banget. Tugas kakak Purba ini berdoa. Tugas adikku Hendrik itu berdoa. Tapi begitu dengan lagunya tadi saya udah langsung kalah. Saya pilih lagunya Bang. Luar biasa. Ini berkat Riko. Ya. Riko ini aset Jalan Jambu yang sudah memfosil. Luar biasa. Semakin hari dia semakin memberi hatinya untuk gereja HKBP Jalan Jambu. Saya serahkan kepada adikku Eden Raja Marwarar Nabitu. Salam. Terima kasih tadi Abang Bu Anton sudah memberikan introduksi perkenalan, dan kami juga sangat berbesar hati dari keluarga Opus Singal menerima semua inang, terutama Imam Pendeta Roydes Tumorang, Bapak Edwin Site, Imam Pendeta Muhammad Siwodin, sama gak lupa Sintua Ina Dian. Sungguh suatu hal yang luar biasa dan kami tidak pernah memperkirakan event yang seperti ini. Dan kami kalau bertemu sama Kak Inang, bapak-bapak,
opung dari HKBP Menteng, kami itu suka berdukung hati kami. Teringat kami akan mama kami, Opu Singal Nahingan, yang meninggal usia 95 tahun lebih pada tahun 2013. Jadi inang kami ini yang sangat banyak memberikan kami, selalu mendoakan kami. Jadi kalau mama kami ini berdoa panjang satu persatu, jadi kayak cerita. Kami semua satu persatu didoakan. Waktu mama kami ini pergi, kami tahu bahwa orang yang mendoakan kami itu sudah bersama dengan Kristus di surga. Ada bagusnya didoakan, tapi ada juga nggak bagusnya. Bagusnya ya berdoa lah ya. Tapi nggak bagusnya itu kawan-kawannya dengar itu jadi kayak warta berita itu. Si ini lagi begini, si ini lagi begini. Laporan, cucunya begini, anaknya begini. Tapi ya begitulah rupanya. Karena di dalam community itu bersama-sama kepada Tuhan, semua suka duka kita sampaikan. Jadi tadi abangku sudah bilang, saya merasa sangat diberkati dan merasa sebenarnya saya itu sangat hina dan gak pantas memperoleh berkat yang sebesar ini. Sungguh luar biasa. Kami dulu, saya tuh kecil, oleh kakakku ini yang memberi kami nyuapin makan karena mama dan papaku sibuk bekerja bisnis. Kakakku ini yang kasih makan, menyuapin. Dan tahu-tahu sekarang aku duduk sama kakakku di sini udah umur 71. Sungguh ajaib. Dan semuanya ini kita percaya kalau kita lihat ke belakang bisa terjadi karena tangan Tuhan yang menuntun. Banyak hal-hal yang luar biasa dan mungkin yang kecil yang bisa saya saksikan adalah pertama, saya semakin tua kok tiba-tiba jadi semakin cinta sama firman Tuhan. Tadi abangku sudah bilang, saya pun nggak tahu kenapa. Bisa saya dengar sampai jam 1:30, tapi bukan dipaksa, memang suka aja dengerin. Padahal kitab yang saya baca ketika saya SD, SMP, SMA sama dengan kitab yang saya baca sekarang. Tapi ketika saya baca dia, kayak makuling dia, diberitahu ini begini gitu. Dan saya kebetulan, ya itulah mungkin berkat daripada, selain daripada kerugian COVID, tiba-tiba ada Zoom, ada kerinduan. Dan kami juga sebenarnya ketika COVID itu kita mencekam, kita nggak tahu apa. Kami memulai kebaktian bersama sekeluarga setiap minggu, masing-masing ada tugasnya. Dan ini sungguh unik dan kami merasa terberkati karena saya pikir ya mungkin nggak banyak juga keluarga yang bersaudara bisa bersama-sama melakukan PA dengan serius dan dengan intensitas yang tinggi. Dan kami hanya, karena saya itu bukan pendeta, saya sangat gak berani memberi nasihat. Itu yang saya hindari. Yang saya bisa itu adalah saya baca yang tertulis dan saya mencoba mengartikulasikan kata-kata itu, gak lebih. Saya tidak pada posisi memberikan nasihat apapun. Saya hanya baca ayat-ayat itu dan saya terangkan. Dan itu yang saya dapat, dan itu saya teruskan, saya bagikan. Jadi sekali lagi itu adalah yang paling menakjubkan bagi saya sendiri. Saya nggak bisa tahu kenapa demikian. Dan di usia tua saya juga bersama kawan-kawanku dari Sola Gracia yang terus mendukung kami berpegangan tangan. Jadi kami dulu memutuskan Sola Gracia ini adalah sesudah mamaku meninggal, setahun kemudian di ulang tahunnya aku berkumpul sama kawan-kawan. Aku merasa ya kita juga pada waktunya akan pergi. Jadi kami membuat suatu grup teman-teman SMA. Tujuannya cuma satu, bagaimana kami meyakinkan kawan-kawan kami ini ketika suatu ketika kami dipanggil muka dengan muka bertemu dengan dia, dengan Kristus, kami sudah siap. Dan ternyata sesudah dibentuk, ya benar, terjadi satu persatu. Dan kami rajin, hampir setiap kejadian apapun seperti itu kami hadir.
Ya. Kami hadir di kala suka duka, saling nopangin, berdoa, just to make sure that everybody is in a good hand with God gitu. Itu adalah suatu hal yang luar biasa dan saya sangat bersyukur kepada kawan-kawanku juga hadir di sini. Dan yang lain juga seperti, jadi ini semacam kesaksian. Saya nggak ngerti juga, saya sekarang mengerjakan banyak hal yang dulu tuh saya nggak pernah kerjakan. Jadi bukan hanya di dalam kerohanian, tapi di dalam profesionalisme. Kita membuat hal-hal engineering yang tinggi-tinggi yang dulu pun tidak pernah ada. Dan saya nggak ngerti kenapa hal itu terjadi di usia saya sudah sedemikian. Dan seperti yang pendeta bilang tadi, komunitas saya itu lintas bangsa, lintas ras, lintas agama. Banyak yang non-Kristen. Tetapi suatu hal yang saya bawa, saya selalu bawa bendera Kristus. Dan mereka semua tahu dengan bold sekali, jadi dengan tegas sekali. Mereka tahu saya itu anak Tuhan. Jadi saya tidak pernah malu dan tidak pernah menyembunyikan identitas saya. Tapi saya bisa bersama-sama dengan mereka. Ya mungkin ini adalah suatu bentuk penginjilan ya, tapi bukan firman. Karena mereka itu kan nggak pernah baca Alkitab. Cara mereka melihat Kristus itu hanya melihat perilaku kita. Bagaimana kita melakukan profesi kita. Kalau kita bilang ya, ya. Kalau bilang tidak, tidak. Kalau bilang bisa, bisa. Kalau mau kerja dengan disiplin, disiplin. Mungkin dengan cara-cara itu mereka akan melihat kenapa si Eden bisa begitu, kenapa si Anu nggak bisa begitu. Oh, karena dia di belakangnya ada Kristusnya. Jadi itu mungkin ya. Saya punya teman orang Jepang, saya coba menginjil, susah. Apalagi orang Cina, perhatian saya karena hampir semua orang Cina kawan itu ternyata anak tunggal semua. Jadi bayangkan kita kalau kumpul itu anak tunggal kumpul, perhatian ada semua, susah. Sekarang bilang ya, besok bilang enggak, suka-sukanya aja karena rumahnya suka-sukanya, ya dan segala macam. Jadi saya di situ berprofesi di segala bidang itu. Aku udah bilang tadi, banyak hal yang di luar daripada saintifik yang saya tidak pelajarin waktu kuliah, waktu sekolah. Tapi bisa pergi seperti itu, dan saya nggak tahu kenapa bisa sampai situ. Dan sekali lagi, Inang dan Amang, kami mengucapkan dan paling besar saya kira adalah kami sangat bersyukur bahwa kami dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Karena itu adalah keinginan daripada Tuhan. Di Roma 8 ayat 27 sampai 30 itu diceritakan itu ada namanya the golden chains, apa namanya, rantai emas. Tuhan udah tahu, Tuhan mempredestinasi dari mula Allah Bapa itu sudah merancang semua yang dirancangnya itu dipanggil sama Dia. Sesudah dipanggil, dibenarkan sama Dia. Sesudah dibenarkan, diglorify sama Dia. Itu katanya. Jadi kami sangat percaya itu. Saya kepada kawan-kawanku bilang, ya usia kita akan 71. Ketika kita suatu ketika menghadapi maut, dan semua akan meridau, karena kita orang berdosa. Tapi Kristus sudah mati, kita ikut mati bersama Kristus di salib. Tapi bukan hanya itu, karena kita bersama-sama dengan Kristus, union with Christ, Kristus bangkit kembali, kita juga akan bangkit kembali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu di mana Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus. Orang pertama yang melihat Tuhan Yesus dengan tubuh berkemuliaan adalah seorang bernama Maria Magdalena. Dan kita lihat di situ, pertama dia nggak kenal Yesus, tapi lama-lama dia kenal Rabuni. Jadi kira-kira itu yang pesanku kepada kawan-kawan. Mari kita tidak gentar dan mari kita makin bersemangat untuk terus berdoa. Jangan kita, karena si iblis itu saya kira akan makin rajin mengganggu kami. Iblis hanya rajin mengganggu orang-orang yang setia. Yang nggak setia dia nggak mau. Sampai pada titik darah terakhir, jangan kita lepaskan. Jadi kalau kami mau mengunjungi orang yang sakit, yang terpenting di kami cuma satu: bagaimana agar kesakitan ini tidak merusak iman dia, supaya dia tetap teguh kepada Kristus. Karena si iblis terus pada momen-momen terakhir pun selalu ingin mengambil. Jadi sekali lagi, sebenarnya itu karena mama kami membawa kami
ke gereja dari kecil. Kakakku ini juga yang membimbing kami, dan itu adalah HKBP. Sungguh bersyukur Tuhan, di destinasinya mungkin kami ditaruh lahir sebagai orang Batak di Bali G, jadi HKBP lagi. Jadi sangat mungkin kami untuk menjadi Kristen. Untung kami nggak menjadi orang Arab atau orang Pakistan dilahirkan. Dan ini sekarang kami dapat lagi di HKBP Menteng. Jadi di kota metropolitan Jakarta, meskipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak macam-macam, tapi kalau kami pergi ke HKBP Menteng, kami merasa kami dikuatkan lagi, iman kami diteguhkan kembali. Oleh sekali itu, sekali lagi Inang, Amang, terima kasih atas kedatangan kalian. Hal itu akan memberi semangat kepada kami, dan kami akan terus di dalam bidang kami masing-masing akan berusaha lebih taat dan setia kepada Tuhan sampai pada waktunya kami akan bertemu muka dengan Tuhan Kristus. Amin. Baik, Amang, kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini yang Engkau beri sukacita. Kami boleh melaksanakan pelayanan untuk menerima perjamuan kudus dan sekaligus merayakan ulang tahun dari Amang Insinyur Eden Raja Marwara Napitupulu yang ke-71 tahun pada hari ini. Ketika kami boleh hadir di sini bernyanyi, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan, kami dapat merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami betapa berharganya kami di mata Tuhan, dan kami boleh bersukacita pada malam hari ini. Kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui nyanyian kami, melalui kehadiran kami, melalui perjumpaan kami pada malam hari ini. Ya Allah Bapa di surga, terimalah sembah syukur kami, terimalah segala pujian kami, agar kami tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dan pada saat ini, ketika kami boleh hadir di sini, keluarga ini, Poparan Popung Singal Napitupulu, secara khusus dengan kelompok Sola Gracia boleh hadir di sini merayakan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan menikmati berkat Tuhan melalui makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama-sama, yang Tuhan hidangkan bagi kami melalui keluarga ini. Sebelum kami menikmatinya, sebelum kami bersantap malam pada saat ini, Tuhanlah yang terlebih dahulu memberkatinya, agar menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami, terlebih memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Si Kiki masih gopa bulang-bulang pangarahuna. Tung susadia be na pinatupa. Saya gunang ma pinasuna. Berjogo baik. Nah, kalau bisa kita sebelum makan bisa foto ya. Wah, kue ulang tahun. Iya. Happy birthday
Happy birthday. Kemana guys? Happy Namanya
Biar fotonya bagus. Iya. Gak apa-apa, berat, biarin aja. Yang kosong aja. Kita bagi dua. Mbak. Enggak muat. Mendingan Ya, biarin masuk aja, biar saya atur, biar saya atur. Itu ada Bran, angkat tuh Bran. Sama aku angkat tuh. Meja di keluar sini. Biar aja dulu nggak apa-apa. Biar. dimajukan aja. Latihan dulu ya. Gini aja, biar satu orang.